akhirnya berhasil pakai masker. Sudah kangen ke mall, apalagi ke sekolah minggu. Hai, halo. Kangen. Diva, jaga jarak, minimal 1 meter, mundur. Ih, sombong banget sih kau Holong. Itu aja nggak boleh. Corona, CORONA. Corona? Apa Kaona? Bilangin lo ya ke Kak Orna. Kok bilang Kak Orna? Kak Ornanya nonton loh. Halo Kak. Maaf ya Kak. Betul kata Holong. Selain masker dan jaga jarak, apalagi ayo adik-adik supaya tidak kena corona. Cuci tangan, hindari kerumunan, dan di rumah saja. Betul, semuanya betul. Karena masih di rumah aja, ibadah sekolah minggu dari rumah ya. Kami semua yang ada di sini sudah siap bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Asyik. Adik-adik, kakak yakin pasti kalian ingin hari Minggu cepat datang ya? Iya, betul. Nah, sekarang sudah hari Minggu. Mari kita mau nyanyi lagu baru nih. Kita ada lagu baru. Judulnya Hello, Hello, How Are You? Kita nyanyi sama-sama ya. Ikutin kakak gerakannya ya. Hello, hello, how are you? You are my friends and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Sekali lagi ya. Hello, hello, how are you? You are my friends and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Sekali lagi. Jesus love me and I love you. I love you. Kita mau nyanyi. I love you Jesus. Ayo, Diva semangat. Ya. Siap kakak. Tolong. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Sekali lagi. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart.
dan Dipa tahu dong sekarang kita sudah masuk fase new normal. Tahu kan artinya? Iya Kak, artinya bebas pergi. Memangnya mau pergi kemana, Holong? Saya mau ke puncak. Yang ditanya siapa, yang jawab siapa? Saya mau ke Danau Toba Kak, naik pesawat. Ah, ada tuh lagunya. Judulnya Jalan, Jalan. Jalan serta Yesus lagunya kakak. Bukan, tapi kita mau nyanyi kudaki-daki. Ayo Ayo semua kita ya. nyanyi sama-sama ya. Siap Kak. Holong dan Dipa, gerakannya semangat. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, sekarang terbang. Ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Semua senyum ya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Holong, Diva, ayo siapkan hati kalian, kita mau masuk ibadah. Siapkan Alkitab dan kidung jemaatnya ya. Jangan lupa persembahnya juga ya disiapkan. Iya Kakak. Untuk adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mau ibadah, kita mau angkat pujian, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi dengan pelan
lipat, matanya ditutup. Kita akan doa pembukaan yang dipimpin oleh Amang Pendeta S. Silitonga. Baik, ada di sekolah minggu, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada minggu ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada minggu ini Engkau masih memberikan kepada kesehatan, khususnya bagi adik-adik sekolah minggu. Kami boleh bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk berkumpul beribadah melalui live streaming yang diadakan oleh gereja KIP Cijantung. Terima kasih Tuhan, karena pada minggu ini juga kami boleh bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam ibadah kami ini. Agar kiranya kami anak-anak sekolah minggu semakin memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa surga, sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mulai ibadah kita ya adik-adik. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Adik-adik, sekarang kita mau ucapkan titah ke-6 sampai 10 dengan gerakan ya. Nanti kata-katanya oleh KLT, gerakannya oleh Kak Carla. Diikuti adik-adik ya. Ayo adik-adik, sudah siap kan? Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Sudah hafal belum? Kita ulang sekali lagi ya Kak ya. Oke, ikutin ya adik-adik ya. Ya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan
mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Nah, adik-adik sudah bisa kan? Minggu depan kita ulangin lagi ya. Kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 350 ayat 1 dan 2. Kita mau ngucapin ayat bulanan nih Kak. Ada ayat bulanan. Iya, Dari mana kakak? dari Amsal 4 ayat 5. Pakai gaya enggak? Boleh Kak, gerakannya? boleh. Ayo, sekarang kakak yang baca ayatnya, aku yang Pakai bikin gerakannya gayanya ya. Oke, sama-sama kita ucapkan di rumah ya adik-adik. 1, 2, 3. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Lagi kak, Sekali lagi ya, adik-adik Kak. belum hafal. Oke, sekali lagi ya. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Bisa Ya, dihafal. diingat ya untuk minggu depan ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi anak sekolah minggu. Semangat adik-adik, kita nyanyi bersama-sama. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya kau anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Lagi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya kau anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Kita akan mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta S. Silotonga. Baik adik-adik kami semuanya, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengar firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita, memohon kepada Tuhan agar kita dibantu oleh Tuhan untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, kami anak sekolah minggu, senantiasa rindu mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami dan menolong kami Tuhan, khususnya anak sekolah minggu agar kami semakin mengenal Engkau. Kami akan memulai Tuhan mendengar firman-Mu, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami,
agar kami Tuhan senantiasa dapat mengarahkan perhatian kami kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Hari sekolah minggu, apa kabar pada minggu ini? Kami harap semua dari sekolah minggu sehat-sehat ya. Tidak ada yang sakit. Kalaupun ada yang sakit, semoga cepat sembuh dan kami mendoakan segera pulih dari penyakitnya. Nah, karena itu dalam minggu ini kita masih tetap beribadah melalui live streaming di gereja kita. Dan semoga itu tidak mengurangi semangat kita. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Amos pasal 5 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita. Silakan adik membuka Alkitab, menemukannya, dan mendengarkan. Amos 5 ayat 14 sampai 15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Ada di sekolah minggu, firman Tuhan pada kita minggu ini mengingatkan kita untuk mencintai kebaikan dan menjauh dari kejahatan. Mencintai kebaikan dan menjauh dari kejahatan. Hadirin sekalian yang kami kasihi, tentu kita sering sekali bertanya-tanya dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita melakukan sesuatu, dan ketika kita berbuat sesuatu, kita bertanya, apakah yang saya lakukan ini benar atau salah? Kita sering sekali bertanya-tanya dalam diri kita sebagai anak-anak sekolah minggu, di tengah-tengah situasi setiap hari, di rumah, di gereja, kita berbuat sesuatu. Apakah ada di sekolah minggu pernah bertanya dalam diri atau juga kepada orang lain, khususnya kepada orang tua, apakah yang ada dilakukan itu benar atau salah? Nah, ini yang menjadi pemikiran yang harus adik-adik terus-menerus pikirkan ketika melakukan sesuatu. Apakah tindakan adik-adik itu benar atau salah? Ada di sekolah minggu, Tuhan menginginkan kita melakukan hal yang baik. Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk melakukan kejahatan di tengah-tengah kehidupan kita. Adik-adik harus ingat, Tuhan tidak pernah menginginkan kita melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan menginginkan kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, karena itu saya ajak dulu adik di sekolah minggu, ayo kita sedikit bergerak ya. Yang bisa berdiri silakan berdiri. Saya mau menguji dulu adik di sekolah minggu apakah bisa mengikuti apa yang saya katakan, fokus kepada yang saya sampaikan atau menjadi salah. Silakan berdiri di tempat duduknya dan coba dengarkan apa yang Bapak Pendeta katakan dan ikuti. Saya mau lihat dan silakan juga nanti orang tua yang mendampingi melihat apakah gerakan dari ada di sekolah minggu salah atau benar. Mungkin juga ada kakak-kakaknya yang mendampingi, silakan dilihat. Oke, sudah siap? Kalau Bapak Pendeta mengatakan pegang kepala, dan perhatikan, ikuti gerakan yang saya sampaikan. Kita coba dalam 2 atau 3 gerakan. Pegang kepala. Barangkali ada yang salah itu. Mungkin ada yang memegang dadanya juga, padahal sebenarnya pegang kepala harus di atas. Fokus yang kedua. Coba dari sekolah minggu, pegang hidungnya.
Jangan-jangan ada yang memegang telinga juga ya. Itu juga salah. Itu tindakan yang salah. Perintah, pegang telinga. Yang ketiga, saya coba juga ya. Pegang matanya. Jangan-jangan ada yang salah juga. Kalau yang pas, bagus. Nah karena itu adik-adik, kita diingatkan untuk mengarahkan pikiran kita, fokus kepada perkataan firman Tuhan, agar kita tidak salah dalam bertindak. Agar kita tidak menjadi salah dalam perbuatan kita. Jangan hanya mendengar, tapi salah melakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah karena itu adik-adik semuanya minta kepada Tuhan untuk membantu membuat pilihan yang baik di tengah-tengah tindakan yang adik-adik lakukan. Ada di sekolah minggu, tidak sulit sebenarnya bagi adik-adik kalau bertanya, apakah yang saya lakukan ini benar atau salah? Tidak sulit sebenarnya. Mungkin adik-adik mengatakan, apakah yang kami lakukan ini benar atau salah? Seandainya Bapak Pendeta mengatakan kepada adik sekolah minggu, mana pilihanmu? Ada dua pilihan disampaikan orang tua, misalnya. Pertama, menonton atau belajar, mana pilihanmu? Menonton atau belajar? Atau orang tua memberikan pilihan, bermain atau istirahat. Nah bagaimana adik-adik bisa untuk mengerti mana yang baik dan mana yang benar bagi Tuhan? Bapak Pendeta mengatakan tidak sulit, tidak sulit. Perlu ada 3 hal yang adik-adik ingat. Ada 3 hal untuk mengetahui apakah yang kita lakukan itu sudah benar. Yang pertama, ketika adik-adik melakukan sesuatu, tanyakan, apakah itu baik? Apakah itu baik? Kalau adik-adik mungkin ditanya pilihannya bermain HP atau mengerjakan pekerjaan sekolah, tanyakan, mana yang baik? Apakah baik kita ketika ada PR bermain HP? Tidak baik. Nah itu yang pertama. Ketika ada di sekolah minggu melakukan sesuatu, tanyakan apakah itu baik. Di rumah, di sekolah, mengolok-olok teman, atau dalam istilah sekarang membuli. Apakah itu baik? Jawabannya pasti tidak baik. Dan itu tidak perlu dilakukan. Membenci orang lain, membenci teman. Sebelum adik-adik membenci orang lain atau membenci teman, tanyakan apakah itu baik. Itu yang pertama. Itu harus kita ingat. Itu harus ada diingat sebelum melakukan segala sesuatu. Tanyakan apakah itu baik. Yang kedua, tanyakan apakah itu aman. Sebelum kita melakukan segala sesuatu. Ketika adik bertanya, apakah tindakan saya ini benar? Tanyakan bagi diri sendiri. Tanyakan kepada orang tua, apakah itu aman? Bapak Pendeta kasih contoh. Boleh nggak bermain sepeda di jalan? Sebagian orang mengatakan boleh, tapi tanyakan orang tua, apakah aman? Jangan-jangan ada kendaraan lewat, lalu kita bisa kena lindas atau kena tabrak. Tanyakan semuanya. Bolehkah kita mungkin bermain sesuatu? Tanyakan kepada orang tua, apakah itu aman? Kalau tidak aman, jangan lakukan. Itu berarti tidak benar. Atau kalau ada orang bertanya, adik-adik juga mau bermain HP sampai 10 jam. Asik loh bermain HP sampai 10 jam. Tapi tanyakan kepada orang tua, tanyakan juga kepada diri sendiri, apakah itu aman bermain HP selama 10 jam? Nah itu yang kedua, apakah itu baik, apakah itu aman? Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah tindakan adik-adik benar atau salah, tanyakan, apakah itu menyehatkan? Adik-adik harus bertanya, ketika melakukan sesuatu, tanyakan juga, sehat enggak kita melakukan ini? Sehat enggak kita kalau seandainya melakukan hal seperti itu? Sama halnya di rumah. Ayo, siapa yang sering makan sayur? Banyak anak-anak tidak suka makan sayur. Tapi coba tanyakan, apakah sehat orang makan sayur? Sehat. Itu yang benar. Yang tidak benar adalah tidak makan sayur. Ketika adik-adik mungkin malas-malasan mandi, coba tanyakan kepada orang tua, tanyakan kepada orang lain. Apakah sehat orang yang tidak mandi?
tidak sehat. Karena itu jangan lakukan itu. Mandi minimal 2 kali sehari. Nah itu 3 hal yang harus adik-adik ingat dalam melakukan segala sesuatu. Apakah itu baik? Apakah itu aman? Apakah itu sehat? Kalau sudah memenuhi 3 hal ini, lakukanlah. Berarti hal itu adalah hal yang baik. Apakah itu baik? Apakah itu aman? Apakah itu sehat? Kalau tidak sehat, jangan lakukan. Kalau tidak aman, jangan lakukan. Kalau tidak baik, apalagi, jangan lakukan. Di gereja juga, di sekolah, tiba-tiba ada temannya mengajak untuk memancing keributan dengan bersuara keras, berteriak-teriak. Tanyakan, apakah itu baik? Tidak baik. Apakah itu aman? Tidak. Karena mengganggu orang lain. Apakah itu sehat? Tidak. Karena kerongkongan kita bisa menjadi sakit. Nah itu 3 hal yang harus adik-adik lakukan. Tuhan menginginkan kita melakukan hal yang baik. Tuhan tidak pernah menginginkan kita melakukan kejahatan di tengah-tengah kehidupan. Ada di sekolah minggu, lakukan yang baik. Lakukan yang baik di tengah-tengah kehidupan. Dan ingat, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan sesuatu. Apa tadi? Mari kita bersama-sama mengingat. Apakah itu baik? Apakah itu aman? Apakah itu menyehatkan? Di luar daripada itu adalah tindakan yang salah di tengah-tengah kehidupan. Karena itu, cintailah kebaikan dan benci kejahatan. Dan mulailah dari sekolah minggu untuk berbuat baik di tengah-tengah kehidupan. Dengan tetap mempertimbangkan kebaikan, keamanan, dan kesehatan sebelum melakukan segala sesuatu. Lakukan yang terbaik di rumah. Lakukan yang terbaik di sekolah. Lakukan yang terbaik juga di tengah-tengah gereja. Dan Tuhan mencintai itu. Carilah yang baik, kata Tuhan. Dan jangan yang jahat. Kita ulangi yang baca dalam ayat 14a. Kita bersama-sama di sekolah minggu. Carilah yang baik. Dan jangan yang jahat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami, juga bagi dari sekolah minggu, bahwa Engkau mencintai kebaikan. Dan Engkau juga Tuhan menginginkan kami, dan ada di sekolah minggu, melakukan kebaikan setiap hari, di rumah, di sekolah, bahkan di tengah-tengah gereja, dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengingatkan kami, agar kami mencintai kebaikan. Kami berdoa Tuhan bagi dari sekolah minggu, sebelum mereka bertindak, berbuat, melakukan segala sesuatu, untuk berpikir dan mengingat apakah yang mereka lakukan itu adalah baik, apakah yang mereka lakukan itu adalah aman dan menyehatkan. Biarlah Tuhan, setiap tindakan ada di sekolah minggu, Engkau yang menuntun, agar semuanya membawa kebaikan bagi keluarga, membawa keamanan, bukan membawa bencana, dan memberi kesehatan bagi di sekolah minggu, bukan membawa penyakit atau bencana. Bapa di surga, berkati Tuhan ada di sekolah minggu. Terlebih Tuhan dalam situasi sekarang ini yang kami alami, begitu rentannya kami Tuhan menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan yang menjaga kami dan tetap memelihara kami, memberikan kesehatan kepada kami. Dan kami tetap menjaga kesehatan di tengah-tengah diri kami, di tengah-tengah keluarga, di rumah, manapun kami melangkah. Dan kami berharap Tuhan berseru terus-menerus, agar Engkau meluputkan kami Tuhan dari situasi ini. Dan kami boleh bersama-sama kembali di gereja, boleh bersama-sama kembali bersama dengan teman-teman kami. Dan kami boleh Tuhan melangkah, menikmati ciptaan Tuhan, tanpa terganggu dengan pandemi ini. Kami berharap Tuhan Engkau dalam waktu yang cepat Tuhan, untuk memberikan jalan keluar bagi kami, bagi keluarga, bagi gereja, dan juga bagi kehidupan manusia saat sekarang ini. Tolong kami Tuhan dan berkati kami. Bapa kami surga, berikan kecerdasan juga bagi dari sekolah minggu, walaupun mereka Tuhan mendapat pendidikan melalui jarak jauh, tidak dapat melalui tatap muka dengan guru-guru seperti biasa.
tapi Engkau Tuhan memberikan kepada mereka kerajinan dan kesungguhan Tuhan belajar di rumah. Berikan juga kesehatan Tuhan melalui makanan dan minuman. Dan Engkau mengingatkan senantiasa kepada kami untuk disiplin menjaga kebersihan bagi diri kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada minggu ini kami masih boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah kami, dalam live streaming di gereja KBC Jantung ini. Engkau Tuhan memberkati ibadah kami ini. Terima kasih Allah Bapa di surga, sertai kami Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu harus wajib jaga kebersihan dengan cara rajin cuci tangan. Terus jaga kesehatan juga ya dengan cara makan makanan bergizi dan seimbang dan boleh tambah dengan vitamin. Dan adik-adik juga harus tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Kalaupun harus keluar, ingat ya, harus pakai masker. Kayak tadi Diva sama Holong tuh, dan minimal ada jaga jarak 1 meter dari orang lain. Jangan lupa ya. Himbauan ibadah di rumah untuk adik-adik, ibadah sekolah minggu HKBP Cijantung tetap online. Meskipun ibadah umum sudah mulai dibuka bulan Juli, adik-adik tetap ibadah di rumah, tidak usah ikut mama papa ke gereja. Betul. Dan yang terakhir nih Kak, kita ada 4 RB, jangan lupa. Apa itu? Yang pertama, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin belajar, dan rajin bernyanyi. Jangan lupa ya 4 RB-nya ya. Ulangin dong Kak. Oke, yang pertama, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin belajar, dan rajin bernyanyi. Ya Kak, nanti itu akan diucapkan lagi minggu depan dengan 4 RB. Ya, terus kakak juga mau ada tugas nih. Dan tugas minggu ini yaitu membuat video 1 kebaikan yang dilakukan selama di rumah aja. Contohnya apa Kak? Kayak cuci piring, menyapu, belajar, dan kebaikan lainnya. Terus videonya dikirim ke kakak guru sekolah minggu yang kalian kenal. Videonya seperti teman-teman berikut ini, dari Matthew Arwan, Venaya Arwan, Giovanni Silalahi, Gerard Silalahi, dan Gilbert Simarmata. Check it out. Kawan, nama saya Matthew Mas Hasinausal Arwan. Saya pengen menunjukkan gambaran saya selama di rumah ini. Kalian bisa lihat ya. Nih, ada tulisan Raja Hizkia. Ini kalau ini di Alkitabnya ya. Di Alkitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 7. Dadah, kalian sebelum ini kalian lihat ya. Nih gambaran saya. Terima kasih. Dadah. Halo kawan-kawan, nama saya Ruth Venaya Quintessa Boru Arwan. Saya akan menunjukkan gambaran saya dari tugas sekolah. Nih ya. Di sini ada tulisan Raja Hizkia. Raja Hizkia dan Nabi Yesaya. Kenapa saya tulis Nabi Yesaya? Karena Tuhan Yesus menyembuhkan Raja Hizkia yang sakit melalui Nabi Yesaya. Tulisan ini terdapat di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 7. Oke, terima kasih ya. Dah. Halo kakak dan abang guru sekolah minggu semua.
Siapakah yang disembuhkan Tuhan dari sakit penyakitnya? Yaitu adalah Raja Hizkia. Sekian dari saya, dari Giovanni Silalahi. Terima kasih. Shalom kakak dan abang guru sekolah minggu. Siapakah nama raja yang disembuhkan Tuhan dari penyakitnya? Jawabannya adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia selalu berdoa dan tetap setia kepada Tuhan. Sekian dari saya, Gerard Silalahi. Terima kasih. Nama aku Gilbert Nathaniel Simarmata dan aku akan mereviewkan tugas dari atau kuis dari Kak Christine dan Kak Nelly. Tugasnya adalah siapakah nama raja yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan namanya adalah Raja Hizkia. Ini adalah gambaran aku yang aku udah tulis namanya di atas, dan di ini adalah rumput. Kita masuk ke persembahan. Kita kumpulkan persembahan. Sebelumnya kita mau ucapkan dulu. Adik-adik udah siapkan persembahannya belum? Sudah dong Kak pastinya. Oh, ya udah kita sama-sama mengucapkan ya. Akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Sekali lagi Kak. Ya. 1, 2, 3. Akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Nah, kita bernyanyi ya adik-adik dengan lagu Mata Tuhan Melihat. Baik, ada di sekolah minggu bersama dengan orang tua di rumah dan yang mendampingi, mari kita menutup ibadah kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik, ada di sekolah minggu. Selamat hari minggu bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Holong dan Dipa, di mana kalian? Hadir kakak. Tiap selalu mengikuti ibadah sekolah
selama beribadah duduk manis dan tidak bercanda. Ingat, minggu depan kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu berikutnya. Holong, Diva, Kak Elti, Kak Carla, dan Bang Niko pamit. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.